Ya, selamat malam pemirsa. Di sini saya Muhammad Farhan sedang melaporkan lokasi yang berdekatan daripada kebakaran gudang Armet atau gudang peluru Armet di Ciangsana, Kota Bogor. Di sini kebetulan akses jalan satu-satunya menuju pintu depan daripada gudang peluru Armet, yakni Jalan Pangkalan 5 Ciketing, Bantar Gebang, Kota Bekasi, tengah dievakuasi oleh beberapa personil petugas gabungan. Yang terpantau dari kami ada TNI dan maupun Polri. Dan lantaran lokasi tersebut berbahaya, sejumlah masyarakat dan awak media diharap untuk tidak mendekati lokasi yang kini posisi kami ini sedang berada sekitar 1 km dari lokasi kebakaran. Dan terlihat banyak personil TNI yang sedang berjaga sekitar yang jarak 1 km dari lokasi. Nah, kebetulan barusan terdengar suara ledakan yang kembali bergaung sepanjang ini. Terdengar tadi sudah sekitar 2-3 kali suara ledakan, meskipun jaraknya masih 1 km namun sangat terdengar hingga ke sini. Saat ini terpantau dari akses Jalan Pangkalan 5 ini berbolak-balik warawiri sejumlah mobil, baik ambulans, mobil jenazah, berikut pula juga sejumlah petugas seperti BPBD maupun kepolisian. Kebetulan tadi juga di sini di lokasi Kapolsek Bantar Gebang, ya kembali di sini lokasi sedikit riuh karena sejumlah awak media tertahan untuk tidak bisa memasuki lokasi karena dinilai berbahaya. Seperti tadi terdengar, mungkin pemirsa mendengarkan sendiri ada sebuah dentuman ledakan yang cukup besar, namun terasa getarannya sampai ke sini. Ya, di sini terlihat sejumlah petugas warawiri memasuki lokasi. Dan saat ini ya ada sepertinya petugas dari Pomdam Jaya atau dari mobil yang terlihat. Kita bisa saksikan bersama pemirsa, kita lihat dulu. Ya, di sini dari polisi militer atau Pomdam sedang meluncur ke lokasi. Terhitung tadi untuk mobil ambulans yang warawiri menuju lokasi dari Jalan Pangkalan 5 ini sudah sekitar puluhan, mungkin 10 atau sampai belasan mobil sudah menuju ke lokasi. Saat ini kami tertahan, jadi kami belum bisa mendekat ke lokasi. Terlebih situasi juga masih terpantau tidak aman untuk masyarakat maupun awak media ke lokasi. Terdengar juga suara dentuman beberapa kali yang cukup menggetar dan terasa hingga ke sini, meskipun jarak kami sekitar 1 km ke lokasi. Dan tadi saat kami mencoba masuk, kami juga ditahan oleh beberapa personel TNI karena dinilai berbahaya bagi keselamatan jiwa. Kebetulan juga tadi Kapolsek Bantar Gebang AKP Ririn juga meminta warga untuk menyelamatkan diri dan menjauhi lokasi karena ini berbahaya. Bahkan tingkat berbahayanya dikutip dari Kapolsek Ririn tadi, dari AKP Ririn, Kapolsek Bantar Gebang, dia menyatakan bahkan untuk dirinya sendiri selaku Kapolsek atau kepolisian itu juga berbahaya. Sehingga warga diminta menjauh sejauh-jauhnya dari lokasi yang terdekat dari kebakaran tersebut. Sementara ini belum ada informasi lebih lanjut yang mendetail terkait bagaimana kondisi kebakaran tersebut atau sejauh mana korban jiwa yang terdampak daripada kebakaran ini. Hanya saja berdasarkan mobil yang melintasi Jalan Pangkalan 5 yang merupakan akses utama menuju pintu depan daripada gudang peluru Armet itu, terlihat sudah ada puluhan mobil ambulans yang melintasi jalan ini menuju ke sana. Ya, di depan sana pemirsa masih ada sekitar 1 km sampai 1,5 km lagi menuju lokasi kebakaran. Dan kami semua di sini ditahan karena dinilai berbahaya untuk mendekat ke lokasi. Ya seperti tadi ya, di depan sana jalan menuju akses lokasi ini tanpa lalu lintas juga begitu padat karena sejumlah kendaraan seperti mobil-mobil TNI, polisian maupun ambulan juga sedang menuju ke lokasi untuk melewati jalan ini, sehingga beberapa jalan disterilkan dan tidak bisa diakses sementara. Sedangkan seperti kita ketahui, jalan menuju Pangkalan 5 ini merupakan arus utama daripada truk-truk atau mobil-mobil angkutan berat, sehingga kondisi kemacetan yang ada di ujung jalan sana di situ juga cukup padat. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait kondisi kebakaran tersebut. Namun ya seperti yang kami alami di lokasi, suara dentuman beberapa kali terdengar dan ada getaran-getaran yang terasa, meskipun jaraknya masih diperkirakan ada sekitar 1 km ke lokasi dari titik yang kami berada saat ini. Mungkin sekian
Nanti kami akan laporkan kembali untuk informasi selanjutnya. Terima kasih. Ya pemirsa, saya Muhammad Farhan melaporkan kembali secara live di lokasi kebakaran gudang peluru Armet Ciangsana. Saat ini kami sudah diizinkan untuk mendekati lokasi kebakaran. Saat ini kami sedang berjalan menuju lokasi kebakaran bersama para awak media lainnya karena sudah diizinkan oleh beberapa personel TNI tadi untuk memasuki dan meliput situasi lokasi terkini kebakaran yang dinilai tadi sangat berbahaya. Saat ini kami coba mendekat, kami sudah nilai karena sudah aman. Para awak media sudah boleh memasuki atau mendekati lokasi kebakaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun tadi, jarak yang akan kami tempuh ini menuju lokasi sekitar 1 km atau sampai 1,5 km. Dan sekarang sudah diizinkan, terlihat beberapa tugas juga sudah ada. Sorry. Mas, wartawan ya? Iya. Dari mana aja nih? Dia ada bang. Bentar bang, sabar. Saya Kapendam. Sabar ya. Kita nggak bisa jalan di sana jauh, bos. Makanya pinggir dulu. Aku mau cari kendaraan buat kau naik. Siap. Ya, menurut Kapendam agak kesulitan untuk mencapai lokasi, sehingga kami diminta untuk ditahan dulu karena ada supaya menggunakan kendaraan menuju lokasi. Karena dinilai belum cukup kondusif untuk diakses oleh para awak media. Ya, saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Kapendam. Kita lebih baik ke sana aja. Nanti kalian biasa sampai di sana, aku jumpa sama Pangdam. Ya, kami diarahkan untuk menuju ke lokasi. Kapendam sepertinya sudah bisa mengizinkan. Ya. Masih ada beberapa mobil yang melintas di sini. Ya, terlihat mobil TNI Angkatan Darat menuju ke lokasi dari Jalan Pangkalan 5, Ciketing, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Jadi lokasi akses ini masih masuk wilayah Kota Bekasi, namun lokasi daripada kebakaran tersebut atau gudang peluru Armet tersebut itu berada di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Sementara informasi yang kami himpun seperti itu. Ya, sepertinya ini kami berjalan bersama dengan para warga. Ya, setelah seorang warga meminta untuk hati-hati karena masih terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Ia meminta untuk tidak mendekat ke arah lokasi. Media. Ayo terus. Ini terlihat mobil jenazah, salah satu mobil jenazah akan melintas di Jalan Pangkalan 5. Yang tampak di sini mobil jenazah yang sampai saat ini kita belum ketahui berapa jumlah korban jiwa atau korban luka yang terdampak dari kebakaran di gudang peluru Armet Ciangsana ini. Tapi dari tadi sekitar pukul 20.15, 20.20 masih banyak ambulans dan mobil jenazah yang melintasi jalan yang merupakan akses utama menuju gudang peluru Armet ini. Ya, kami diarahkan berjalan bersama Kapendam untuk menuju lokasi kebakaran tersebut. Ya, kalau melihat dari respon Tuhan, situasi kita belum terlihat. Ya, sekarang kami diminta untuk menepi karena kembali ada mobil-mobil yang melintas atau mobil daripada pihak yang bertanggung jawab yang akan menangani kebakaran tersebut.
seperti tadi ada mobil lain, kami ditawari mobil, tapi sepertinya kami wow, that's terdengar sekali suara ledakan, baru saja terdengar. Situasi memang tampak belum kondusif sepertinya di lokasi kebakaran. Nah, tadi baru saya terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat. Namun awak media di lokasi belum bergeming dan tetap terus berusaha untuk mencapai lokasi TKP kebakaran tersebut. Nih, tunggu sini. Ya. Masih kita lihat sejumlah mobil yang ada. Sepertinya itu mobil ambulans yang tampak. Ya, benar pemirsa, ini mobil ambulans berjejer sekitar 4-5 mobil ambulans. Mungkin sekitar kami sudah berada di sekitar 800 meter menuju lokasi. Terpantau ya sejumlah petugas sedang bersiaga turut menangani kebakaran tersebut. Tugas damkar, tugas gabungan, tim SAR rescue, dan juga tim ambulans sudah ada. Oh, sempat ada cekcok terjadi antara petugas personel TNI dengan Kapendam, di mana Kapendam meminta untuk tetap masuk dan mengizinkan awak media menuju ke lokasi gudang armet tersebut. Saat ini masih berjalan bersama Kapendam sehingga akan bisa mendekati lokasi daripada ledakan tersebut. Lokasi kebakaran. Maaf. Kita lihat sejumlah anggota personel TNI. Ayo Pak, naik motor Pak, naik motor. Monggo Pak, monggo yang lain Pak, yang lain dulu. Maaf. Ayo Mas, naik motor Mas, naik motor. Mas, lagi garap Mas. Jalan aja udah. Nah, kami memilih untuk tetap berjalan kaki menuju lokasi guna melihat situasi yang ada. Masuk ke dalam. Dalam Bang, mana? Sini. Langsung, sep. Ya, jalannya masih cukup jauh. Yes, tadi terdengar lagi suara ledakan. Masih bertalu-talu suara ledakan. Terus bergema di lokasi kebakaran yang radius suaranya terdengar sampai 2 km dari lokasi. Bahkan tadi berdasarkan informasi dihimpun dari masyarakat juga, suara ledakan tersebut bahkan sampai terdengar ke Pondok Gede, yang dimana notabene cukup jauh ya dari lokasi, yakni di gudang peluru Ciangsana tersebut. Ya, kami melintasi jembatan, situasi terpantau sepi saat ini. Nah, saat ini kami belum mengetahui apakah lokasi kebakaran tersebut adalah gudang peluru armet atau bukan. Namun dari lokasi akses jalan menuju tempat kebakaran, banyak sekali personel TNI yang sudah berjaga dan mengevakuasi dari kebakaran tersebut. Mana Bang? Boleh. Ya. Satu lagi, Rizky belum. 4 lagi.
Udah yang nggak bisa mas kalau Siap salah Pak. dia bang. Agak maju ke depan mas. Nggak bisa maju. Sejauh ini Pak. Oke. Ya, kami kebetulan dibantu oleh Bapak personil TNI diantar ke lokasi menggunakan sepeda motor. Karena pokoknya masih jauh nih Pak ya lokasi Pak ya. Oh sudah dekat Pak. I see. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Izin Bapak, makasih. Ya, masih di lokasi kebakaran. Saat ini kami dikumpulkan di sebuah kantor guna mendengar informasi terkini. Media cetak mungkin minta tolong biar di depan, biar nanti bagus. Untuk yang online mungkin biar bisa kanan kiri nanti. Oke ya. Iya. Mana? Ini media mana ada? Mana medianya? Metro. Boleh Bang, apa? Ayo. Nanti untuk yang online masih bisa kanan kiri Pak. Ya, yang penting kan beritanya bagus. Jadi begini. Dulu. Oi. Siapa Pak yang ngomong Pak? Kita nggak ada rekaman dulu. Belum. Oke, siap. Saya harus jelaskan dulu di bawah nanti prekusnya rekan-rekan wartawan. Saya Dandim Kota Bekasi. Memang ini bukan wilayah kabupaten, tapi aksesnya masuk lewat sini. Sudah sampai di Jalan Raya, cuma ini udah termasuk perimeter yang seharusnya aman. Ya, itu aja. Aman. Jadi tidak mungkin kita ngajak menurut ini. Oke. Untuk yang media, Mas, media yang langsung live ada? Ines Pak, Ines. Anyus Pak. Live Pak. MNC Pak, live Pak. Iya. Hari PKB deh ya. Lagi ini ya. Bang. Nggak, dikit aja Pak, dikit Pak. Maju dikit Pak. Biar nggak turunan Pak, pleset. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari Pangdam Jaya terkait insiden kebakaran yang diduga terjadi di gudang peluru Armet. Saat ini kita akan mendengar penjelasannya sembari menunggu Pangdam. Ya. Kita punya lampu juga. Aman kata Pak Dandi. Bentar Mas, bentar Mas. Ya, kita masih menanti Pangdam untuk memberikan keterangan terkait insiden ledakan atau insiden kebakaran yang masih diduga terjadi di gudang peluru Armet ini di Ciangsar. Lu kebun enggak? Ya pemirsa, kita masih menanti Pangdam Jaya untuk memberikan keterangan terkait insiden kebakaran ini. Kita tunggu sebentar dengan lokasi. Kita masih menanti informasi yang disampaikan. Sementara ini kita sedang berkumpul di sebuah kantor yang berada Yang baru datang Mas, nanti lokasi. akan ada rooftop nanti langsung dari Pangdam Jaya. Baik. Tapi masih menunggu kedatangannya Gubernur Jabar. PJ Gubernur Jawa Barat nanti di sini. Berapa lama lagi kira-kira? Ya. Perkiraan berapa lama lagi? Perkiraan. Iya, dia enggak ini. Iya. Dan kita istirahat dulu, Pak. PJ di mana? Dia di jalan. Berarti masih lama. Masih lama ya, Pak ya? Dari Bandung. Perjalanan dari Bandung. Dari mana? Enggak ada korban, 1 jam setengah lah. Aman, Bang. Aman.
Bukan tinggi lu. Enggak, tuh ngalangin kamera lu nggak aman ya? Lu dapat mudik ya? Alhamdulillah. Cuma dengan bang. Iya. Capek waktu di Jakarta bang, ya Allah. Tadi gue habis dari rambutan ini, mana sepi. Gue di Senen gue. Iya, udah Senen tadi aman, udah rame. Udah rame. Ah iya. Ya ini masih menanti pemirsa. Ya mungkin sekiranya sementara kita tutup sudahi dulu, nanti kami akan live kembali terkait keterangan yang akan disampaikan oleh Pangdam Jaya dan juga PJ Gubernur Jawa Barat yang juga akan hadir tidak jauh dari lokasi kebakaran. Meskipun tidak jauh, namun menurut keterangan dari Kapendam tadi bahwasanya saat ini kami awak media bersama para personil dari Kodam Jaya ini berada di perimeter aman, dinilai cukup aman, sehingga nanti untuk berikutnya kami akan sampaikan kembali informasi terkait keterangan dari kebakaran yang ada di gudang peluru Armet, yang diduga di gudang peluru Armet. Terima kasih. Ya pemirsa, sekarang saya Muhammad Farhan sedang memantau wawancara langsung secara live bersama Pangdam Jaya terkait insiden kebakaran yang ada diduga di gudang peluru Armet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rekan-rekan media sekalian. Malam ini saya akan memberikan keterangan tentang kejadian meledaknya gudang munisi daerah Pangdam Jaya yang berlokasi di Siangsana, Kabupaten Bogor. Jadi pada pukul 18.05 tadi ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Gudang nomor 6 Gudang Kodam Jaya ini. Dan ternyata itu indikasi akan diledakan, sehingga anggota segera memberitahukan kepada piket untuk memberitahu pada masyarakat sekitar bahwa akan terjadi ledakan. Dan memang akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6 gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Dan gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak yang ada di gudang itu. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita 1 kilo ke depan ke arah pemukiman, tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan, tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan kecil. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pengudangan di Kodam Jaya ini, di gudang ini sudah sangat aman. Karena lokasinya berada di bunker dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang mengamankan kalau ada ledakan ke samping. Tapi kemudian ke atas mungkin bisa menyebar sampai ke beberapa tempat. Tapi kami pastikan bahwa prosedur maupun sistem pengamanan di gudang ini sudah sedemikian rupa sehingga kalau ada diperkirakan akan aman. Walaupun mungkin tadi ada berita di media dan lain-lain, ada kelompok yang sampai ke perumahan, itu memang ledakan yang mungkin horizontal vertikal ke atas dan sampai di suatu tempat. Dan kami sudah menghimbau warga-warga di sekitar wilayah Siangsana ini 1-2 km ke depan ke wilayah-wilayah yang berpemukiman penduduk untuk mengecek apabila ada hal-hal yang mungkin terdampak dari ledakan ini. Mungkin itu sementara dari saya sebagai keterangan awal, dan saat ini kami sedang menunggu 1-2 jam ke depan untuk bisa masuk ke lokasi untuk mengatasi, memadamkan. Karena kami tidak mau berisiko, karena kemungkinan ada ledakan yang kecil yang akan terjadi dari munisi kecil. Karena ada berbagai jenis munisi yang kaliber kecil sampai dengan kaliber yang sedang. Demikian. Silakan kalau ada yang mau sampaikan. Masih soal tadi amunisi yang terlempar ke pemukiman warga, Pak, itu di media sosial juga sampai ada yang mudah terlempar. Itu mungkin ada imbauan dari warga. Ya, kami sudah perintahkan karena ini masuk wilayah Kodim Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi berbatasan. Kami sudah mengimbau para aparat teritorial dan juga pihak Polsek dan Polres untuk mengamankan jika ada proyektil, munisi ataupun material yang berasal dari gudang ini untuk diamankan. Jangan diambil, serahkan kepada pihak pengamanan.
Izin Jenderal, jadi apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari pemicu dari ledakan ini sampai Kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah dikembalikan, dan kami sudah membuat surat untuk penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin. Tapi karena ini berproses, kita kumpulkan dulu, kita rapikan satu persatu, sehingga ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini, dan memang kami tidak pakai lagi ini. Jadi kemungkinan seperti itu. Dan di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang menyebabkan kebakaran dari luar. Tapi kemungkinan dari material dari munisi dan anak itu sendiri yang bergesek ataupun karena labil dia hanya menimbulkan asap dan menimbulkan ledakan. apakah juga ada korban luka barangkali dari bendera itu sendiri? Tidak ada. Pak, evakuasi warga sih jauh berapa kilometer Pak untuk dievakuasi? Tadi kami sampaikan sampai saat ini masyarakat sekitar hanya terdampak ledakan, bunyi ledakan saja, dan ada proyektil yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut, dan kami sudah perintahkan untuk amankan. Teknis pemadamannya nanti seperti apa Pak? Teknis? Ya seperti biasa, kalau kami sudah pastikan aman, kami lagi pasang drone ke atas dengan ini untuk melihat situasi di bawah bagaimana. Kami sudah siap pemadam kebakaran dan lain sudah siap. Oke. Jenderal, izin lagi, bagaimana caranya mencegah agar peristiwa yang serupa tidak terulang lagi? Karena kan ada beberapa gudang gitu ya. Iya, sini ada 15 gudang, tetapi kami yakin sekali lagi bahwa sistem pengudangan sudah prosedur. Berada di bunker semua, dan apalagi munisi yang kadaluarsa ini sudah sebenarnya sudah aman kalau ledakan, tetapi ya kita tidak tahu namanya munisi kan terbang kemana-mana, ini bisa ada beberapa buah saja yang mungkin sampai ke beberapa perumahan, dan kami yakinkan bahwa ini kami akan atur segera. Pak, usia amunisi itu udah berapa lama Pak? Sampai ada Di kalau usia kami tidak pastikan, tapi kalau sudah munisi sudah kita kategorikan sebagai kadaluarsa, dan pengembalian dari satuan yang tidak memakai lagi itu sudah usianya mungkin di atas 10 tahun. Pak, ini gudang tahun berapa? Berapa? Nanti tesnya tahun berapa nih? Tahun 82. 82. Iya, tapi kan jangan ngitung tuanya, tapi ini kan pembeliannya kita ada terus kan. Bahkan kemarin kapal dam ini sudah mengecek pengudangannya sudah sesuai dengan ini, maksudnya sesuai dengan prosedur. Tetapi karena tadi kita tidak bisa memprediksi gesek-gesek yang terjadi, tingkat kelabilan dari masing-masing handak ini yang mungkin menyebabkan terjadi ledakan. Oke? Untuk pengungsian warga itu lagi berapa dan sampai kapan gini Pak? Tidak ada pengungsian warga. Tidak ada. Tidak ada, warga cuma terdampak ledakan saja. Tapi kami mengimbau aparat teritorial untuk menyampaikan bahwa ini kemungkinan kalau ada antisipasi saja gitu. Jadi tidak ada pengungsian, tidak ada korban sampai saat ini. Kami hanya menunggu redanya tingkat amannya dari gudang ini untuk kita amankan, kita padamkan. keamanan prajurit di Yon Arbet ini gimana Pak? Ini bukan hoax itu tadi tuh. Ini adalah gudang munisi daerah Paldam Jaya. Ya, tadi ada berita ada Yon Armet, tidak ada Yon Armet di sini. Mungkin munisi Armet ada di dalamnya, tapi ya mungkin kembalikan itu. Tapi bukan di Yon Armet ya. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih. Ada Mas. Ya, pemirsa, tadi baru disampaikan keterangan penjelasan mengenai kebakaran yang ternyata bukan terjadi di gudang peluru Armet, tapi gudang Paldam Jaya yang memang kebetulan menyimpan beberapa amunisi milik Armet. Namun sudah disampaikan oleh tadi, barusan saja disampaikan oleh Pangdam Jaya bahwasanya amunisi tersebut sudah diminta untuk dimusnahkan dan saat ini sedang dievakuasi, dan dari Pangdam Jaya menyampaikan bahwasanya tidak ada korban jiwa yang terdampak daripada kebakaran gudang tersebut. Sehingga untuk sementara saat ini kondisi dan lokasi terpantau aman dan tidak ada juga warga atau masyarakat yang diungsikan atau dievakuasi. Hanya saja pihak personel TNI diminta untuk menjaga perimeter atau menjaga jarak dari lokasi kebakaran tersebut. Demikian dapat dilaporkan Muhammad Farhan. Terima kasih.